Pak Asep, benarkah selama ini pengumpulan dana yang dilakukan oleh anggota NII KW9 ini ternyata banyak disalahgunakan oleh Panji Gumilang untuk kepentingan memperkaya diri sendiri? Eh, Baik, Mbak. Jadi sering berjalannya waktu, jadi ada program dulu yang namanya KIROD. Jadi KIROD itu pinjaman negara kepada umatnya, sehingga aktivis NII pada saat itu ya berbondong-bondong menjual rumah, menjual apa saja supaya simpanan di negaranya yang sedang diperjuangkannya itu banyak. Hmm. Namun ya pada akhirnya hal itu dengan ini apa namanya, kalau pinjam sekian faedahnya selama 5 tahun dikembalikan. Namun itu tidak terjadi, malah uang itu lenyap, dan diminta pun malah murka. Panji Gumilang malah marah-marah. Seperti itulah. Jadi mungkin yang diharapkan oleh aktivis ini kan, kalau namanya pinjam ya harus dikembalikan. Itulah yang itu menjadi sebuah penipuan seorang pimpinan kepada umatnya. Penipuan, jelas penipuan, dan nilainya juga fantastis. Oke, Hampir waktu itu ya, maksudnya anggota yang meminjamkan kepada Panji Gumilang, begitu Pak? Untuk apa itu? ya. Jadi untuk program negara itu supaya cepat putuh lah, supaya cepat pada tahun 2002 ini segera memenangkan pertempuran antara NKRI dengan NII pada saat itu, di gambaran apa yang dijelaskan oleh pimpinan-pimpinan di wilayah ya. Aha. Karena pada saat itu saya sebagai Direktur Umum Lajnah di Jawa Barat, tentunya kami pun menyebarluaskan informasi ini kepada hampir 25.000 pada saat itu, tahun 2002, 25.000 orang jaringan terstruktur di Jawa Barat. Nah, sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberikan harta Oke. kekayaannya kepada negara, TNI, Oke, yang ditampung di janjinya kan untuk kepentingan negara ya Pak mendirikan NII ini. ya Tapi kepentingan kalau ini kita ya. lihat dari pernyataan Menko Polhukam hari ini, ternyata mereka juga sedang mengusut Panji Gumilang ini katanya memiliki hampir 300 bidang tanah atas nama dirinya sendiri dan juga keluarga. Apakah Anda tahu jangan-jangan bahwa pengumpulan dana yang dilakukan oleh anggota ini malah dibelikan aset untuk Panji Gumilang sendiri? Betul. Jadi saya kan nggak hanya hari ini aja menyimak. Jadi perjalanan Panji Gumilang ini banyak hal-hal yang memang seluruh kegiatan penampungan uang, mengumpulkan semua uang itu ya untuk memperkaya diri, termasuk tanah, rumah, dan lain sebagainya, orang mewah. Karena saya juga tahu sendiri awalnya seperti apa Panji Gumilang ketika bergabung dengan NII di tahun 1990 ya. Karena saya mulai berbaiat pada NII itu tahun 89, 90, jadi tahu persis perjalanan sampai 96, peralihan kepemimpinan dari KW9 menjadi NII, Imam Besar Negara Islam Oke. Indonesia, hingga perjalanan sampai 2002 gaduh terkait apa namanya, Al Zaitun adalah afiliasi dengan NII, karena memang ya NII. Tadi Mbak Leni mengatakan bahwa NII sebagai cover ini, ya orang jadi dua balik, apakah Zaitunnya yang menjadi cover NII, apakah Baik. NII-nya menjadi sebuah tameng kejahatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jadi itu Oke. mungkin ya masyarakat bisa menilai. Baik kalau begitu. Oke, Begitu. terakhir nih, Ya. Bang Ali Menko Polhukam, kemudian juga aparat penegak hukum kan saat ini sedang berupaya untuk mengungkap segala kontroversi yang ada di Al Zaitun, terutama di sosok Panji Gumilang. Tapi kalau dilihat di sini kan Anda sebaliknya gitu ya, mengambil sikap membela Panji Gumilang atas nama Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Tapi tidakkah sebetulnya pernyataan Anda yang dianggap sebagai bagian dari pemerintahan ini, kalau berbeda dengan Menko Polhukam, itu dianggap bisa berseberangan, dianggap pemerintah tidak kompak. Bagaimana tanggapan Anda soal ini, Bang Ali? Tidak ada yang berbeda. Yang sekarang dilakukan oleh kepolisian maupun yang dilakukan oleh pemerintah Pak Mahfud MD itu kan semuanya masih karena pemerintah dan institusi-institusi negara masih menduga ini. Karena masih menduga itu, maka orang itu tidak boleh langsung dihukum, tidak boleh difitnah, tidak boleh dibantai dengan tidak punya harkat dan martabat, gitu loh.
kalau bicara tentang, kalau kan dari tadi saya bilang, kalau kita percaya kepada institusi negara yang namanya Kepolisian Republik Indonesia, saya dari dulu dan sejak ada di kantor presiden, ke staf presiden juga saya tahu bahwa institusi negara yang namanya kepolisian negara itu tidak sembrono dalam mengambil keputusan. Baik. Mereka orang-orang terlatih, orang-orang profesional untuk kepentingan penegakan hukum dan menjaga keamanan. Semua yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan PPATK apa segala macam ini adalah upaya-upaya yang dalam posisinya masih menduga. Kalau dalam posisi seperti ini, masa sih saya tidak boleh mengemukakan bahwa bagaimana mungkin ada pesantren boleh orang berzina di sana ditebus dengan banyak uang? Bagaimana mungkin ada pesantren sedang berpikir untuk membangun Oke, Bang Ali. dalam negara? Ya. Hey, please, pakai akal yang sehat.